Berikutnya nih, kita mau ngobrolin tentang pencemaran nama baik. Ada Citra tetap di sini. Ya, halo Tante. Citra, pernah nggak sih ada masalah dengan pencemaran nama baik? Kalau sama pencemaran nama baik sampai aku dilaporkan apa gimana nggak pernah. Atau aku melaporkan juga nggak pernah. Tapi aku pernah bukan diancam ya, tapi dibilangin kayak, wah saya laporin ya karena ini pencemaran nama baik. Itu pernah sama seseorang. Kenapa itu? Bisa diceritain nggak? Jadi ceritanya aku punya masalah sama orang ini, terus tiba-tiba dia menghilang gitu aja Tante. Jadi kayak aku WhatsAppin nggak bisa, nggak dibales, nggak aktif, bahkan semua nomornya nggak aktif. Oke. Terus aku cari ke suaminya juga nggak bisa, sampai akhirnya aku lihatlah dia aktif di Instagram. Lalu aku tegur dia di Instagram. Nah dia langsung tuh ngomong, oh kenapa harus di Instagram, kenapa harus di story lah segala macam. Saya laporin kamu ya pencemaran nama baik. Terus aku kayak, hah pencemaran nama baik gitu. Itu kayak gimana sih Tante? Itu termasuk pencemaran nama baik nggak kalau aku negur dia di Instagram? Instagramnya bukan direct message ya memang, tapi di Instastory. Gitu. Oke. Jadi terkait dengan pencemaran nama baik, tentu ada peraturan yang memang secara tegas mengatur unsur-unsur apa saja ya. Okay. Jadi tidak semua sesuatu yang tidak menyenangkan itu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Gitu ya. Iya. Tentu ada unsur-unsur yang harus terpenuhi karena undang-undang jelas mengatur bahwa harus ada unsur kesengajaan. Oh, Ya, seseorang apabila memang dengan sengaja untuk menyebarkan sesuatu yang menyebabkan nama seseorang itu tercemar, jadi ada kejahatan di dalamnya, ada niat buruk di dalamnya gitu ya. Itu masuk dalam pencemaran nama baik. Tapi kalau untuk kasus Citra ya, yang tadi Citra sampaikan, itu bukan pencemaran nama baik gitu. Artinya kenapa? Karena yang Citra lakukan adalah untuk menegur seseorang karena memang tidak bisa dihubungi, ya kan? Jadi kalau Citra tadi ceritakan, by WhatsApp nggak bisa dihubungi, tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, dicari rumahnya nggak ada, keluarganya juga nggak ada. Lalu kemudian ternyata dia aktif di Instagram. Ya tentu itulah satu-satunya jalan untuk menghubunginya. Tapi Citra kan niatnya bukan untuk niat jahat, ya kan? Niat Citra adalah untuk mengembalikan haknya Citra. Jadi Citra melakukan itu adalah untuk mendapatkan keadilan, ya atas apa yang Citra alami ya oleh seseorang tersebut. Jadi itu tidak masuk dalam pencemaran nama baik gitu. Kecuali kalau misalnya Citra dengan sengaja mengumbarnya di media sosial tanpa inisial, misalnya langsung mengumbarnya secara terbuka, tentu ini masuk dalam pencemaran nama baik. Tapi kalau Citra melakukan itu hanya untuk menegur seseorang karena memang dia tidak bisa ditegur di mana-mana, karena memang tidak bisa dihubungi, dan dalam rangka untuk memperjuangkan haknya Citra, nggak apa-apa. Itu tidak masuk dalam pencemaran nama baik. Ya. Lalu kemudian akhir-akhir ini kita sering nih ya, Citra mungkin sering mendengar juga ya di media sosial atau di televisi. Beramai-ramai nih orang akhir-akhir ini preskon mengundang media untuk memberitahukan bahwa seseorang tersebut sudah melaporkan dugaan tindak pidana atas seseorang. Nah ini dugaan nih ya, kadang-kadang bahkan belum melaporkan nih. Jadi baru menduga ada tindakan pidana dan berencana akan melaporkan, dia udah preskon duluan. Gitu. Nah ini sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum gitu loh. Kenapa? Karena kita menganut yang namanya asas praduga tak bersalah. Jadi selama belum ada putusan ya yang inkrah yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah, maka asas praduga tak bersalah itu berlaku. Jadi tidak boleh sebenarnya, tidak dibenarkan apabila kita melaporkan seseorang ya yang belum tentu ya dia terbukti bersalah, baru diduga. Lalu kemudian kita sudah menyebarkan kepada halayak ramai, mengundang media ya, kemudian masyarakat netizen supergen gitu kan, kemudian sudah mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang dilaporkan ini adalah pelaku tindak pidana atau pesakitan gitu kan, atau orang yang jahat. Nah ini kan berbahaya sekali. Nah salah-salah ya tindakan kita yang hobi preskon ini gitu ya, salah-salah malah nanti kemudian dilaporkan balik ya.
karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Nah, meskipun ya melaporkan balik itu juga tidak mudah. Proses pembuktiannya tentu menunggu laporan yang lama sudah dibuktikan atau tidak, dia melakukan atau tidak gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya ya, tidak usahlah heboh mengundang kekisruhan di media massa gitu ya. Kalau memang sedang menempuh jalur hukum, tempuh jalur hukum itu dengan baik dan benar ya. Percayakan pihak kepolisian ya menyelesaikan pemeriksaan ini dengan baik, lalu kemudian masuk ke kejaksaan, lalu nanti masuk ke persidangan, nanti akan diperiksa saksi-saksi, bukti-bukti semua. Kalau memang bersalah ya maka dinyatakan bersalah gitu. Saya kira itu sudah cukup, tidak perlu kemudian kita harus ikut mencemarkan seseorang itu sementara dia belum tentu bersalah gitu. Nah, tindakan ini ya kalau dibilang sengaja karena dia mengundang media ya. Terus mencemarkan nama baik, iya, karena dengan mengundang media menyebabkan orang lain ya mengetahui berita yang belum tentu benar ini karena dia belum terbukti apakah benar dia bersalah atau tidak, karena ini baru dugaan gitu ya. Lalu kemudian halayak ramai menjadi tahu karena dengan sengaja dia mengundang media memberitahukan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana padahal belum diproses. Kalaupun sedang diproses pun belum selesai gitu. Oh, jadi kita bisa laporin balik dong Tante kalau kayak gitu? Yes. Oke. Bisa dong gitu kan. Tapi tidak akan selesai kalau kita saling melaporkan. Iya sih. Yang pelapor pertama kemudian sudah mengundang media heboh segala macam, kemudian yang terlapor merasa tersinggung melaporkan balik. Nah, itu pun juga nanti pembuktiannya tidak semudah itu. Kepolisian juga tidak semudah itu kemudian menyatakan laporannya diterima, memenuhi unsur segala macam. Kenapa? Karena laporan yang pertama pun sedang dalam proses. Jadi untuk menentukan bahwa seseorang itu yang melaporkan pertama melakukan pencemaran nama baik, tentu harus diperiksa juga betulkah yang pertama itu melakukan tindak pidana gitu. Tapi kan akhirnya tidak selesai. Saling melaporkan, terus saling baku hantam di pengadilan. Bukannya kemudian menyelesaikan masalah. Nah, ini juga penting untuk para lawyer ya. Seharusnya kita sebagai lawyer itu membantu klien untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Itulah tugas kita sebagai lawyer. Nah, lalu kemudian ya untuk para pelaku seni, Citra, jangan sampai ya terlibat masalah dengan orang lain secara hukum. Kalaupun sampai harus ada masalah, selesaikan masalah itu dengan baik-baik gitu. Kalaupun itu tidak lagi bisa ditempuh ya, tidak menemukan jalan keluar, maka boleh melaporkan ke kepolisian kalau ini tindak pidana atau menggugat di pengadilan kalau ini perdata. Nah, tapi tidak perlu ya laporan Anda ya ataupun gugatan kemudian disebarluaskan di media, diumumkan, preskon, mengundang media massa, menyebarkan bahwa telah terjadi tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang. Padahal laporan Citra sendiri kan masih dalam proses gitu kan. Salah-salah yang ada nanti Citra malah dilaporkan balik melakukan pencemaran nama baik. Karena hukum kita menganut yang namanya asas praduga tak bersalah. Kan yang Citra laporkan belum tentu dong secara pidana kemudian dinyatakan bersalah gitu ya. Karena belum ada putusan yang tetap gitu. Nah, jadi itu pembicaraan tadi kita dengan Citra terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, jadi sahabat hukum ya, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan jangan pernah berhenti untuk belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya. Dan Anda bisa jadi termasuk orang yang akan bermasalah dengan hukum.